Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi wasallam ajma'in allazi qad amana min adh-dhulumati ila an-nur. Alhamdulillah, dua semingguan ulun perai di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillahnya ulun mendekor rumah. Karena di muka kada ampih lah di dapur. Wayah ini alhamdulillah bawa di muka. Jadi semalam malam minggu semalam khusus mendekor. Nah itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan majelis yang ada di sini maupun di Manggu maupun di Ilung kita kawal istiqomah menjalaninya. Amin. Karena apa? Karena yang menyampaikan daripada di majelis yang ulun datangi seorang Ahlul Bait Nabi, ulun karena menyombongkannya ada ujar guru. Nah ujar guru apabila kita menuntut ilmu dan ilmu itu disampaikan oleh Ahlul Bait Nabi, maka orang yang menuntut ini memperoleh 3 syafaat atau 3 kemudahan rezeki. Nah itu rezeki, dijamin masuk surga dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena zat yang di dalam diri pada Ahlul Bait itu sendiri. Kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu sikap kaum muslimin terhadap Ahlul Bait Nabi. Nah ini sikap kaum muslimin terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabirun. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu pada pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha mengerti. Al-Hujurat ke-13. Nah di sini sudah berapa kali ulun pernah menyinggung masalah pandangan Allah kepada hambanya, yaitu tentang takwa. Jadi membedakan Ahlul Bait Nabi jadi sama aja, tidak ada yang membedakan. Di mata Allah sama, yang membedakan cuma takwa. Nah di sini babnya kita menyinggung itu tadi. Beberapa ulama telah menafsirkan ayat tersebut bahwa hanya takwa saja yang dapat dijadikan dasar untuk membedakan ketinggian derajat manusia di sisi Allah. Sebagian orang berpendapat bahwa sudah terang dan nyata bahwa manusia semua berdarah sama. Jadi sebagian orang pun berpendapat bahwa semua itu berdarah sama. Oleh karena itu, mengapa harus ada segolongan manusia yang dikatakan mempunyai derajat dan bernasab mulia? Nah, di situ. Jadi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kita ini semuanya sama, darah sama. Yang membedakan kita di mata Allah cuma iman dan takwa. Jadi untuk apa ada manusia yang bekaku memiliki derajat dan bernasab mulia? Toh kita sama di mata Tuhan. Ujar. Kita bahas ini ya Allah. Maka pendapat tersebut merupakan perbuatan setan. Karena apa? Karena setan yang pertama kali merasa bangga dengan penciptaannya yang berasal dari api dibandingkan dengan penciptaan Adam yang berasal dari tanah. Nah di situ. Jadi orang yang mengatakan kayak itu kurang lebih ke setan. Karena apa? Ini merasa bangga atas penciptaan dirinya, lalu ia menyamaratakan segala-galanya. Tidak ada yang mulia, semuanya sama di mata Allah. Yang dipandang Allah iman dan takwa. Nah di situ. Makanya setan pada menerima Adam lebih mulia daripada inya yang memimpin dunia sebagai khalifah. Disinilah letak pokok daripada kekeliruan pada sebagian umat Islam, karena tidak dapat memahami hakikat maksud keistimewaan dan keutamaan yang ada pada diri Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya sama sekali lagi di mata Allah, yang membedakan hanya iman dan takwa. Apa Imam Asy'ayyuti mengarang sebuah kitab 60 hadis tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi.
Kenapa? Oh semuanya sama aja. Bapak sedang mengarang sama. Di situ. Kenapa Imam Asy-Syafi'i mengarang 60 hadis keutamaan Ahlul Bait Nabi? Karena Ahlul Bait Nabi itu berbeda, kada semuanya alim, kada semuanya mucil, berbeda. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengolah sebuah kitab tentang 60 hadis keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Agar umat Rasulullah SAW belajar yang ngarannya mahabbah. Mahabbah ini salah satu bidang ilmu yang luar biasa ngalih. Kenapa? Waya ini banyak orang mengaku mahabbah, sedangkan laku dan geraknya kadang mencerminkan masalah mahabbah itu sendiri. Kayak apa Bib? Kayak apa caranya biar bisa belajar mahabbah dengan sebenar-benarnya mahabbah? Maka belajar langsung dengan yang ampun muasalnya ilmu mahabbah. Siapa itu? Ya baginda Muhammad SAW. Ilmu mahabbah gugur kepada siapa lagi? Ya kepada Ahlul Baitnya. Nah di situ. Apabila kita kawal belajar ilmu mahabbah, maka kada ada lagi Habib yang kalau kita bedakan. Ini ada orang bingkutan dengan Habib A, sikung pulang bingkutan dengan Habib B, berbeda pendapat. Lalu si A Habib dan si B Habib ini dihantamakannya dengan berbagai macam argumen, dengan berbagai macam dalil segala macam, biar yang mengikut A B ini merasa dirinya menang. Padahal hakikatnya ia menghantam juriat Nabi Muhammad SAW agar berkelahi. Jadi jangan merasa didampingi Habib atau segala macam lalu kita bisa apa membela diri kalau ada kesalahan. Wah ikutanku Habib, si kumpul aku ikutanku Habib. Wah bujuran. Lalu siapa? Sama yang madu domba Ahlul Bait Nabi. Kenapa kada berdua aja bercakut? Ya orang dinian bercakut jangan ditarik. Nah di situ. Ulun begaru karena jad dokter tadi diutuh. Makanya ada kutu kayak tunggal. Disinilah letak pokok kekeliruan pada sebagian umat Islam yang ulun sambat tadi. Memang benar dan tidak diragukan lagi bahwa di hari akhirat kelak setiap orang bertanggung jawab di atas amal perbuatannya sendiri, dan ketinggian derajatnya di sisi Allah adalah diukur pada tingkat ketakwaan yang dimilikinya. Namun demikian, kita harus dapat membedakan antara perbuatan atau amalan seseorang dengan zat yang dimilikinya. Perbuatan adalah suatu soal dan zat soal yang lain. Jadi kadangkala digabungkan antara perbuatan dan zat yang ada di dalam diri. Zat yang ada di dalam dirinya Ahlul Bait Nabi, ada darah dagingnya Ahlul Bait Nabi. Perbuatannya berdiri sendiri, zatnya pun berdiri sendiri. Perbuatan sama sekali tidak dapat menghapus zat yang dimiliki oleh seseorang, apalagi bagi seseorang yang bernasab atau bersilsilah sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sesungguhnya Ahlul Bait Nabi berasal dari darah daging yang suci, yakni darah daging Muhammad SAW. Itu perbedaannya. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, innal fadla washrafa wal manzilata wal wilayata li rasulillahi wa zuriyatihi fala tazhabannal abatila. Hai manusia, bahwasannya keutamaan, kemuliaan, kedudukan dan kepemimpinan ada pada Rasulullah dan keturunannya. Janganlah kalian diseret oleh kebatilan. Di dalam kitab Ya Nabi Al-Mawaddah, walau cacat bagaimanapun pribadi seorang keturunan Rasulullah, kayak apa aja miskinnya,
kayak apa aja sugihnya, kayak apa aja bungulnya, kayak apa aja pintarnya, ia akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Namun ada namunnya juga, namun darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir di tubuhnya tidak dapat dikikis dan dihilangkan. Karena itu merupakan ketentuan Allah. Jadi semua yang ada di dalam diri Ahlul Bait Nabi semuanya merupakan ketentuan Allah. Kalau ulun boleh memilih pada waktu di alam roh, mungkin kalau awalnya memilih jadi orang biasanya, ini karena Allah memilih. Ya Allah, lahir Sayyid, kaulah memilih. Kalau memilih ulun jangan Abah Habib, jangan. Karena Allah mati keluar. Karena apa? Itu merupakan sudah ketentuan Allah, bukan ketentuan ulun maupun Abah ulun yang mau olahnya. Karena Allah yang menentukannya. Keistimewaan daripada Ahlul Bait Nabi adalah berdasarkan kudrat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan atau siapapun. Ciri-ciri khusus apa? Ciri-ciri khusus zat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengalir di dalam sulbi dan darah daging para Ahlul Bait Nabi, tidak ada pada manusia lain. Nah, itu yang membedakan kualitas iman dan takwanya. Walaupun Ahlul Bait Nabi kurang secara dokter kita pandang kurang ibadahnya, puasanya, apa segala macam. Di dalam ulun jelaskan tadi sudah ditekankan perbuatan berdiri sendiri dan zat berdiri sendiri. Jadi jangan dipukul rata bubuhan pian lihat kelakuan Habib itu, zatnya itu akan najwa yang di dalam dirinya. Nah itu yang mengolah kita durhaka lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di dalam dirinya Ahlul Bait ini sebujurnya ulun ini kadang merasa diri istimewa, kada yang mau olah istimewa ini zat yang di dalam diri, dan ulun pun kadang anak-anak, wah aku Habib, aku ini KTP di Julung pengaran Sayyid, mau olah dikelak-kelak lagi, mau olah kartu keluarga tertulis ngaran Sayyid, diincar uang dah. Dicari apa? Akte kelahiran di Kaltem, mau kada mau minta kirimi luang kuitan, minta ijazah bulang mau pasakan jar. Kenapa pengaran Sayyid? Ngalih pengaran Sayyid aja pian ngalih. Nah itu aduh. Lapah. Kenapa lapah ujian Habib Novel itu? Apabila buat pian nah kawan pengganti ulut jadi Habib, lapah tangan pian bersalaman. Nah itu jadi ada contoh sedikit aja di salaman lapah, apalagi menanggung apa yang ada. Karena apa ujar Rasulullah? Ahlul Baitku tiang daripada dunia. Ahlul Baitku ibaratkan kapal Nabi Nuh, ibaratkan sebagai bintang-bintang yang di langit. Burangnya kurus, betalan. Itu yang dibebankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ahlul Bait Nabi. Apabila kami bersengketa sesama pada Ahlul Bait, yang supan bukan Ahlul Baitnya, Rasulullah yang supan. Ulun hanya dapat kabar mulai semalam pas di majlisan di Ilung, Habib Mahdi Barambah nakon ulun pas sedang memulai majelis. Bib ada yang memadahkan pian di Barabeng ngaran pian Ahmad Yani. Aduh, Ahmad Yani mentang-mentang ini bulan September Jenderal Ahmad Yani mati, ulun disambatnya di Barabe pengaran Ahmad Yani. Allah ya Rabbi, ulun 3 bulan di kapar tuh kan pengaran Sayyid di KTP. Nah di situ karena apa? Karena apa? Ahlul Bait Nabi ini ada juga yang kurang-kurangnya sedikit ada juga. Nah jadi kita ambil sangka baik kepada Ahlul Bait Nabi. Biar kayak apa aja kelakuannya, kita tetap bersangka baik kepada Ahlul Bait Nabi. Mungkin ulun begana di kapar jalan Ahmad Yani.
Nah situ begana di kapar jalan Ahmad Yani orang menyambat Habibnya Ahmad Yani benar Ahmad Yani jalannya benar Ahmad Yani di situ apabila deklarasi halul bait halul bait sangketa jangan sayang. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum itrati khuliqu min tinati faruziqu fahmi wa ilmi fawailun lil mukazzibina biqadlihim min ummati al-qati'ina minhum sillati la anzalahumullahu syafa'ati. Mereka itu keturunanku diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah yaitu neraka wa'il bagi orang dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafaatku. Di sini ada sebuah kalimat yang sedikit perlu kita gelitik-gelitik sedikit. Memutuskan hubunganku dari mereka. Artinya apa? Artinya syarifah dengan sengaja kawin dengan ahwal. Maka mereka dengan sengaja memutuskan aku ini Rasulullah dari mereka. Memutuskan apa? Anak-anak daripada syarifah ini lain lagi syahid dan lain lagi syarifah. Apabila orang yang menghadiri, orang yang menjadi penghulu, orang yang menjadi saksi, orang yang bergembira atas pernikahan syarifah dan ahwal, orang itu kadang mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pian sudah tahu di ilmunya, sudah tahu di dalilnya, bila itu terjadi, ulun kada tahu dibantu ay memadahiakan. Nah, di situ. Bila kada hendak tahu menahu lagi, syarifahnya cinta buta. Seandainya cinta itu buta, makanya ada kalimat apa? Cinta, bila sudah cinta maka tahi pun merasa pernah tuh kada berasa coklat apa ya rasa tahi pernah tuh berarti jangan lagi lah jangan lagi. Nah di situ yang kada pernah merasakan cinta pun tahu rasanya tadi. Nah apalagi orang yang sudah pernah merasakan cinta masak pun terlupakan. Nah, di situ. Maka apa? Maka ia telah memutuskan hubunganku dari mereka. Ia telah memutuskan ahlul baitku daripada aku. Nah, di situ. Jadi mudah-mudahan bubuhan pian yang sudah sedikit tahu tentang dalil ini karena sudah belajar di sini bila sesuatu itu terjadi kenanya urun gak ada tahu atau Habib yang lain gak ada tahu atau guru kita gak ada tahu pian naik ketajun karena apa? Karena ada ilmunya di situ pian kawa mengaplikasikan apa yang ada di sini di kehidupan pian yang nyata. Kita gak ada tahu sebabnya. Apabila pun kita menghadiri pernikahan itu kita tahu nih tahu sudah ilmunya hadir di saruan nih bergembira pokorokean menyawer pulang double. Nah di situ double sudah kadang hadir nyawer pulang nyawer tak mati kita berakat memondok anakku mati dalam keadaan berzikir habis menyawer. Nah di situ sebab apa kita mati pun berdasarkan sangka kita kepada Allah dan Allah pun melihatkan pada waktu kematian kita apa yang kita kawin dunia. Untuk sementara ini dulu yang awal ulun sampaikan. Selebihnya apabila ada kurang dan perkataan ulun yang menyinggung yang pernah merasakan tadi, ampun maaf minta halal dan ridho karena apa itu semata-mata bila orang cinta maka kada tahu lagi apa yang dirasa. Bila orang karam kada tahu lagi apa yang dipandang. Nah itu. Ila bihi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah.
يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا إننا نسمع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلهي تامين نعم علينا ووافقنا لشكرك ما بقينا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.